Halo buat teman-teman semua, gimana masih semangat ya? Masih jam 3. Kalian mungkin bisa nyiapin dulu makanan atau minuman, barangkali ada yang haus atau lapar kan. Tapi ya jangan dimakan sekarang ya, buat nanti pas udah buka. Ya nanti kan kalau azan tinggal ngambil aja di sebelahnya. Jadi gak beranjak dari tempat tidurnya atau tempat lesehannya. Saya tahu kalian selama online di rumah tingkat kemagerannya itu pasti meningkat. Oke, langsung aja saya mulai. Saya share screen dulu. Oke, gimana? Share screennya udah muncul, teman-teman? Sudah muncul, Mas. Oke, terima kasih Mas Haru. Di sini kamera saya matikan dulu ya, biar kalian bisa menghemat bandwidthnya, biar nggak terlalu banyak makan kuota. Nih saya prioritasin ke share screen-nya dulu. Oke. Oh ini masih ada yang baru masuk. Ya halo. Nah, oke. Langsung aja ya, materi buat sore hari ini tuh kita mau slicing. Nah, nanti slicingnya itu kita pakai 3 tools bahasanya atau bahasa pemrograman. Ya biarpun sebenarnya nggak termasuk ke dalam kategori bahasa pemrograman sih. Karena itu kan bahasa markup, bahasa penanda. Dia nggak bisa ngelakuin suatu logika. Oh ya, sebelumnya saya share ini dulu modulnya. Barangkali teman-teman ada yang mau ngebaca ya. Saya taruh modulnya, linknya itu di chat Google Meet-nya. Nah, itu kalian coba klik. Kalau udah bisa diakses, kalian bisa ini kasih tanda di kolom chat. Barangkali ada yang trouble kan, nggak bisa ngebuka modulnya. Oke, nah di sini di modulnya sebenarnya udah lengkap. Berarti saya nggak perlu ini ya yang jelasin. Oh tentu tidak. Oke, nah di materi hari ini itu sebenarnya kontinuitas dari materi di hari sebelumnya. Jadi nanti itu kita mau ngebuat web atau versi nyatanya dari materi yang di hari sebelumnya. Di hari sebelumnya itu kan udah membuat desain nih, desain mockup pakai Figma toolsnya kemarin. Nih, di situ kan ada beberapa page. Ini ada home page-nya. Kemudian ada menu page. Terus ada ini ada food order page. Kemudian ada bagian keranjang atau bahasa Inggrisnya itu chart. Terakhir ada success order page-nya. Jadi total kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 page yang nanti yang mau kita slicing. Nah di sini untuk desain yang saya pakai itu button ya. Itu masih roundednya itu sedikit ya. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau desain terbarunya itu kan ini. Itu dia roundednya kan maksimal. Nah itu sebenarnya ini gampang untuk membuat jadi roundednya. Untuk materi yang ada di modulnya di source code-nya itu source code yang masih ini nanti itu kalau kalian mau membuat roundednya ada caranya sendiri, itu nggak terlalu susah sih. Oke langsung aja saya ke modulnya. Nih pertama kita kenalan dulu dengan tools yang mau kita pakai untuk slicing-nya. Nih di sini kita ada HTML, CSS, sama satunya itu Bootstrap namanya. Ini teman-teman ada beberapa yang udah kenal, ada juga yang belum kenal sama namanya, atau ada yang baru mau kenal. Nah ini yang pertama, ini HTML sama CSS kayaknya udah familiar beberapa. Oke langsung aja saya kasih sedikit penjelasan. Yang pertama di bagian HTML, Hypertext Markup Language, itu dia sebuah bahasa markup. Fungsinya untuk ngebuat sebuah halaman web.
dalam dunia programming, HTML ini dia jadi fondasi dasar untuk membuat halaman web. Jadi di website-website yang biasa kalian buka, ada YouTube, ada Google, ada Facebook, dan ada Netflix. Nah, itu bahasa dasarnya mereka pakai HTML untuk membuatnya. Karena ini kan basisnya web, nah jadi otomatis dia bisa diakses dari dari banyak sistem, dari banyak platform. Jadi di desktop bisa, PC sama desktop sama ya. Desktop, kemudian mobile, atau barangkali di laptop. Nah, untuk bahasa pemrograman web itu dia eksekusinya di browser. Kita butuh browser. Untuk browser kalian teman-teman bisa pakai Google Chrome, Mozilla, Opera, Safari, ataupun browser-browser lainnya. Yang penting browser. Cuman kalau bisa jangan pakai Internet Explorer ya. Itu sudah deprecated karena dia sudah nggak diupdate lagi. Nih, si HTML dia punya struktur dasarnya itu seperti ini. Pertama ada tag pembukanya, kemudian isi dari tagnya, terus terakhir ada penutupnya. Jadi si tag pembuka dia punya pasangan tag penutup. Nah, bedanya kalau yang tag penutup itu ada tanda slashnya di belakangnya itu. Terus di tiap tag itu biasanya dia punya yang namanya atribut sama value. Atribut ini itu fungsinya macam-macam. Ada yang bisa untuk mengubah warna, ada yang bisa untuk perataan teks, atau masih banyak lagi. Nanti saya kasih contoh di dokumentasinya. Oke, kita lanjut ke berikutnya di CSS-nya. Oh ya, ada yang lupa. Untuk file HTML itu dia filenya extensionnya .html. Jadi biar dia bisa dieksekusi sama si browser. Kalau extensionnya selain .html, nanti dia nggak bisa dijalanin di browsernya. Misalnya kalian punya installer program aplikasi lain .exe kayak gitu, mau dijalanin di browser kan ya bisa. Oke, lanjut ke CSS-nya nih. Berikutnya, CSS itu panjangan dari cascading style sheet. Itu dia satu bahasa. Fungsinya untuk ngatur tampilan web biar dia itu jadi lebih menarik dan indah. Kalau kita baru pakai HTML, itu dia tampilannya masih basic, jadi nggak ada style-stylenya kayak gitu. Nih contohnya gini. Ini di sini, di contoh slicing yang sudah saya buat. Nanti kita bakal membuat ya ini bareng-bareng. Ini saya matikan dulu. Nih ya, saya pakai tools tambahan. Ini namanya extensionnya web developer toolbar. Ini kalian teman-teman bisa nyoba install di extension Google Chrome ya. Saya matikan CSS-nya, disable all style. Oh, ini masih nyala, masih bisa ya, masih jalan stylenya karena ini masih ada catch-nya kesimpan. Tapi coba saya buka website lain, misalnya gawecoding.web.app. Nah ini web online. Saya matikan disable all style-nya. Nah, jadinya dia seperti ini. Nih dia jadinya kacauan. Itu karena CSS-nya tadi kita matikan. Jadi fungsi CSS itu dia untuk ngatur tampilan dari webnya supaya dia jadi bagus. Ini saya nyalain lagi. Nah, dia jadi bagus lagi. Itu fungsi utama dari CSS. Untuk CSS, dia strukturnya kayak gini. Jadi mirip kayak si HTML. Dia kan ada strukturnya juga tadi. Kalau CSS, dia diawalin sama yang namanya selector. Ini sebenarnya sama. Kalau di CSS nyebutnya selector. Kalau di HTML itu tag. Jadi selector ini dia bisa berupa tag HTML. Jadi tag mana yang mau kalian kasih desainnya di webnya. Jadi misalnya bagian ini mau teman-teman kasih desain, mau diubah warnanya jadi putih. Nah berarti dicari dulu nih, ini itu tagnya yang mana, baru nanti dia bisa dirubah. Kemudian baru setelah selektornya dapat, nanti ada kurung kurawal.
Ini buka tutup. Di dalamnya tambahin namanya declaration. Di declarationnya itu ada properti sama value-nya atau nilai propertinya. Itu style desain yang mau kita berikan pada elemen HTML-nya. Kalau di sini, ini kalimatnya mau dibuat jadi putih. Nah, berarti nanti saya butuh properti untuk mengubah warna. Untuk warna itu pakainya color. Baru nilainya jadiin apa tadi? Putih. Putih kan bahasa Inggrisnya white. Jadi isinya white. Gitu. Untuk CSS dia punya 3 metode penulisan atau 3 cara penulisan. Pertama ada inline, itu ditaruh satu baris sama tag HTML-nya langsung. Kemudian ada internal, kalau yang internal ini dia ditaruh di antara tag head. Jadi masih satu file, cuman ini nanti terpisah sama tag-nya. Terus terakhir ada eksternal. Kalau yang eksternal ini seperti namanya ya, berarti eksternal kan luar. Ini dia dibuat terpisah dari file HTML-nya. Oke, lanjut lagi ke pengenalan intro Bootstrap ya. Nih, yang ketiga Bootstrap. Kita bisa coba cari. Kalau di sini pengertiannya kan Bootstrap itu sebuah library framework CSS. Jadi dia kumpulan kerangka kerja CSS. Coba kita cek di Google. Bootstrap. Dia ada pengertiannya. Bootstrap is a free and open source CSS framework directed at responsive, mobile first, front-end web development. Yaitu tools framework CSS gratis dan open source. Open source berarti kita bisa ngubah-ngubah kodenya tanpa harus ngebayar royalty, sejenis royalty kayak itu. Dengan Bootstrap itu nanti kita bisa ngebuat pengembangan webnya jadi lebih cepat. Jadinya kita nggak perlu ngebuat CSS dari awal. Kita tinggal panggil kelas-kelas dari si Bootstrap-nya yang udah disediain. Nanti dia otomatis dibuatin komponennya. Ini kurang lebih isi dari Bootstrap-nya itu sendiri. Nanti isinya kayak gini kalau kita ngunduh si Bootstrap. Terus untuk komponen yang disediain Bootstrap itu ada banyak. Di antaranya ada tipografi, ada list group, table, lalu ada jumbotron, breadcrumbs, pagination, label, button, dan masih banyak lagi. Nah, dari ketiga materi ini kita bisa ngebuka referensi webnya untuk dokumentasi atau user guide atau bahasa gampangnya buku panduan, buku petunjuk. Webnya itu namanya withreschools.com. Ini tampilannya kayak gini. Nih, saya coba buka withreschools.com. Nah ini ada beberapa materi tadi, ada HTML, CSS, dan ada Bootstrap juga. Atau kalian bisa nyari teman-teman buka di sini di tutorial. Nih misalnya di HTML, klik aja. Nah nanti di sini ada beberapa menu tuh, ada beberapa chapter materi yang bisa diakses. Pertama ada HTML home. Nah ini ada pengertian dasarnya. Terus ada introduction. Ini apa itu HTML? Terus ada contoh simpelnya. Sampelnya kayak gini. Terus HTML editor. Ini kalian bisa teman-teman buka di Notepad editnya. Terus ada text edit dan sebagainya. Basic. Oke, terus ini yang CSS sama kurang lebih isinya. Di Bootstrap juga gitu. Oke. Pertama kita coba dulu sekaligus HTML, CSS dan Bootstrap-nya itu. Karena itu sudah jadi satu kesatuan. Oke, silakan teman-teman buka dulu kode editor masing-masing. Di sini saya pakai Sublime Text sama kode editornya.
Kalau ada yang belum punya, itu bisa diketik aja di Google Sublime Text. Dia muncul webnya ini. Itu bisa diklik, nanti download for Windows, tinggal diinstal. Untuk instalasinya nggak terlalu sulit, tinggal di next saja kayak instalasi aplikasi biasa. Kenapa pakai Sublime Text, nggak yang lain? Sebenarnya ada satu alternatif lagi, itu bisa coba VS Code, cuman dia lebih berat. Di Sublime Text ini dia lebih ringan dan juga masih sama ada beberapa autocomplete-nya. Jadi nanti kalau kita ngoding itu tinggal ketik sedikit aja, kemudian di tab, nanti dia udah autocomplete. Jadi udah tiba-tiba muncul sendiri. Enaknya kayak gitu kalau pakai Sublime Text. Oke. Di sini kita buka file Explorer dulu, library. Ini saya taruh di dokumen, buat folder baru. Saya kasih nama Bubur IC. Kemudian nanti foldernya dibuka di ini ya, di Sublime Text-nya. Itu bisa di drag kayak gini, klik, tahan, arahin ke Sublime Text-nya. Atau dari sini juga bisa, file, open folder. Nanti cari di dokumen foldernya tadi. Oke. Kemudian ini kita coba dulu satu si Bootstrap-nya. Ini saya buka di Witry Schools ke Learn Bootstrap. Bootstrap-nya yang kita pakai di sini itu Bootstrap versi 4 ya. Nih. Saya buat file baru, kemudian simpan. Ini extensionnya itu masih HTML, latihan 1.html. Kemudian langsung aja di save. Nah, di sini kita ketik struktur dasar HTML-nya dulu. Teman-teman ketik HTML, kemudian tab, nanti dia autocomplete. Itu emat dari Sublime ya, enaknya pakai Sublime kayak gitu. Kemudian nih kita ke sini dulu, ke Witry School-nya, ke bagian get started. Ya, dia penjelasannya tadi apa itu Bootstrap. Terus scroll ke bawah, ini ada perbedaan Bootstrap 3 versi 4. Kemudian kenapa pakai Bootstrap. Nah, di sini ini yang kita butuhin. Where to get Bootstrap 4. Mana kita bisa dapat Bootstrap 4 atau cara pakainya. Nah, untuk Bootstrap 4 teman-teman bisa ambil dari CDN atau di download secara offline. Webnya itu getbootstrap.com. Ini web officialnya. Nanti ke bagian download. Nah, di sini jangan lupa diganti dulu versionnya yang 4.6. Terus kemudian nanti dicari ini di sebelah kiri download, itu klik dulu. Yang diunduh itu yang ini compile CSS and JS. Ini kalau mau pakai yang online atau CDN. Salah, ketuker. Ini yang offline. Jadi kita ngunduh resource-nya dulu. Nah, kalau mau pakai online gimana? Nggak mau ribet download. Nah, di sini sudah disediain di dokumentasinya yang pakai CDN. Di dokumentasi yang ini juga ada sebenarnya dari Get Bootstrap ya. Cuman biar lebih enak nggak pindah-pindah, saya makanya yang Witry School aja. Nih, di Witry School ya, di BS4 Get Start, nanti scroll ke bawah, kita ada Make CDN, itu di copy aja. Copy semuanya ya. Terus ke Sublime ya, di paste di sini, di bawah tag title ya. Link masih ada di dalam head. Ditaruh di atas titlenya pun juga boleh sebenarnya. Nih, jadi jadinya kayak gini. Udah di include, udah dipanggil si Bootstrap-nya. Untuk kontesnya gimana? Apakah Bootstrap udah jalan atau belum?
kita bisa nyoba membuat satu komponen. Nah, ini saya ke Wither School, coba ke bagian BS4 pattern. Saya mau membuat satu komponen tombol sederhana, di mana tombolnya itu stylenya pakai style dari si Bootstrap. Ini saya copy satu tag, terus saya taruh di body, di paste, simpan. Untuk ngarannya bisa klik kanan, copy file path. Kemudian di browsernya tinggal di paste. Nah, nanti kalau semuanya berjalan normal, nggak ada yang error, munculnya kayak gini. Dan dia udah muncul tombolnya, udah jadi tombol. Padahal tadi saya kan nggak ngebuat CSS sama sekali. Coba dilihat, di sini kan nggak ada CSS-nya. Saya cuma panggil file Bootstrap, kemudian sini panggil kelasnya di HTML-nya ini. Untuk nama kelasnya itu boleh bebas ya mas. Kalau kelas yang dimaksud itu komponen dari Bootstrap-nya, ya nggak boleh. Kita harus ngikutin di situ guideline-nya, aturannya. Misal mau ngebuat button warna biru, ya berarti kita butuh nama kelasnya itu BTN primary. Nggak boleh tuh sembarang. Misalnya button biru yang kita panggil kelasnya, ya nanti dia nggak jalan. Kan di situ nggak dikenalin nama kelasnya. Oke, Bootstrap-nya udah jalan normal. Terus di sini yang bagian jQuery, dari sini ya, jQuery sampai compile JavaScript itu di blok dulu, kemudian di cut, pakainya Ctrl X shortcutnya, Ctrl X, pindah di sini, di dalam body paling bawah, sebelum tutup bodinya. Kenapa dipindah? Biar load websitenya itu dia nggak terlalu berat. Karena untuk web ini, dia kan eksekusinya urut dari atas ke bawah. Nah, kalau semuanya di load di atas, nanti jadinya berat. Jadi di sini yang diprioritasin itu file Bootstrap-nya dulu, CSS dari Bootstrap-nya. Baru nanti JavaScript-nya yang di load. Oke, ini Bootstrap-nya udah jalan normal. Terus kita coba telaah dulu. Di sini ada komponen apa saja yang dipakai di desain mockup-nya. Oke, yang pertama coba lihat dulu paling atas. Oh ya, untuk mockup-nya ini teman-teman bisa cek di sini ya, di modul bagian ini, desain mockup yang akan kita slicing. Di sana udah saya sertakan link dari desain Figma-nya. Barangkali ada yang lupa nggak ikut di acara hari sebelumnya. Dan untuk yang perlu kita siapin untuk membuat slicing-nya itu cukup ini aja, Sublime Text, browser, dan internet. Kemudian ini ada aset juga kalau teman-teman nggak mau repot ngekspor satu-satu. Asetnya itu yang ada di desainnya ini, kayak gambar, terus icon. Nah, teman-teman bisa unduh dulu dari link yang ada di modul biar nanti lebih cepat, kita nggak bolak-balik dari Figma kemudian ke browser, biar nanti bisa langsungan. Oke, saya kembali ke ini ya, ke Bootstrap-nya tadi. Kita sampai ini ya, mau nyoba komponen. Ini yang buttonnya tadi untuk testing udah selesai. Saya hapus dulu atau dijadiin komentar aja. Tekan aja Ctrl/, tapi harus di blok dulu ya shortcut-nya itu. Ctrl/. Jadi dia jadi komentar. Dia nggak dieksekusi sama si browser. Oke, yang pertama ini ada navbar. Navbar paling atas nih. Untuk membuat navbar itu sebenarnya sudah disediain sama Bootstrap-nya. Teman-teman bisa cek di dokumentasinya witterschool.com tadi. Menu di sampingnya ini cari aja yang
BS4 navbar. Nah, di situ udah disediain cara untuk membuat navigation bar itu kayak gimana. Mau yang modelnya gimana, tampilannya kayak gimana, yang di tengah, samping, atau pojok kanan, yang backgroundnya warna apa. Nah, di situ udah ada semua. Ini kita tinggal copy paste saja yang dari situ. Nanti udah dia otomatis jadi. Oke, ini scroll ke bawah. Nanti cari yang bagian ini, collapsing the navigation bar. Nah, itu di copy semua. Ini kita masih nyoba komponennya ya. Jadi nyoba komponen yang dipakai di desainnya itu apa aja. Jadi belum masuk ke slicingnya. Masih trial ibaratnya. Nah, ini kita masih nge-explore bootstrap ya. Oke, collapsing navigation bar kalau udah ketemu itu di blok semua. Dan di copy, di paste di Sublime. Jangan lupa dirapikan source code-nya. Ctrl Shift P. Kemudian tekan ini, ketik indent. Dipilih yang re-indent lines. Nanti dia otomatis dirapiin. Kalau udah disimpan, Ctrl S. Di webnya di refresh. Nah, ini udah jadi. Jadi navigation bar-nya cukup cepat ya, cukup mudah. Kalau kita pakai bootstrap, nggak perlu lagi mikir CSS-nya dari nol. Kalau warnanya mau putih, gimana? Nah, di sini tadi kan udah ada sampelnya. Scroll ke atas. Warna putih itu dia nama kelasnya BG strap like, kemudian navbar strap like. Nah, di sini cari di bagian tag nav. Nah, ini ada BG dark, itu diganti jadi BG like. Navbar darknya juga diganti navbar like. Simpan, refresh. Ini udah berubah. Ibarat ini ya, kita pakai tongkat aja, tahu-tahu ya udah kebuat aja. Oke, itu untuk navbar. Terus ada apa lagi komponennya yang di desainnya? Kita coba explore dulu. Di sini ada banner besar. Nih. Untuk banner ini itu di Bootstrap namanya itu Jumbotron, nama komponennya. Nih. BS4 Jumbotron. Itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Itu ada 2 tab ya. Nih, saya copy yang pertama dulu. Yang Jumbotron biasa. Ditaruh di mana? Di bawah tag nav-nya tadi. Nav yang menutup ya. Nih, simpan. Refresh. Nih, dia udah jadi. Si Jumbotronnya. Isinya cuma teks. Ada heading dan paragraf. Kalau mau ngasih gambar yang belakang ini, itu nanti kita set background-nya. Untuk set background itu kita pakai CSS manual atau custom dari CSS kita sendiri. Kalau kita pakai Bootstrap, itu masih bisa nggak mas dicampurin sama CSS custom buatan kita sendiri? Tentu saja, sangat bisa. Jadi biarpun kita udah ada Bootstrap nih, kita mau ngasih custom style design sendiri, dan nanti bisa dikombinasiin sama style design yang punya kita. Jadi nggak serta-merta kalau kita udah pakai Bootstrap udah dibatasin, nggak bisa pakai CSS yang lain, nggak itu. Oke, nih Jumbotronnya itu kan kecil nih, misalnya di desainnya tadi dia agak besar. Nah, itu baru kita tambahin CSS dari kita sendiri, karena kalau custom bukan custom, bawaan dari si Bootstrap-nya itu kan emang segitu. Sebelum saya ubah ukurnya,
Ini di dokumentasi tadi ada Jumbotron Fleet. Kita coba dulu. Jumbotron Fleet. Simpan. Refresh. Nih, dia jadinya gini. Hasilnya, dia nggak ada paddingnya, nggak ada jaraknya di sisi tepinya ini, di kiri sama kanan. Jadi kalau pakai fleet, nanti dia mepet sama pinggirnya. Ini saya balikin lagi, dihapus fleetnya. Kemudian tadi kita mau ubah tingginya. Ini coba scroll ke atas dulu. Di bawah link yang bootstrap tadi, CSS bootstrapnya ini, itu kita buat text style dulu. Nih, kita pakai internal CSS, jadi buat text style dulu di dalam head, baru di dalamnya declaration-nya. Tadi apa yang mau dirubah? Yang mau dikasih style kan kelas Jumbotron. Berarti panggil dulu kelas Jumbotronnya. Kelas itu diawalin dari titik Jumbotron, kurung awal buka tutup, baru declaration-nya. Untuk ubah tinggi itu pakainya height. Height-nya mau dijadiin berapa? Misalnya saya kasih 450 px. Coba disimpan, refresh. Nih, dia berubah. Ukurannya jadi lebih tinggi, lebih lebar dari bawaannya tadi. Bawaannya tadi kan dari besar kan kecil, terlalu besar. Terus kalau mau ngubah background-nya gimana? Dia pakainya background step image, dan URL. Nah, di dalam URL-nya ini itu diisi sama gambarnya. Kalau teman-teman pakai gambar online, ya berarti nanti di copy link dari gambarnya itu. Kalau offline langsung aja nama dari file gambarnya itu ditaruh di dalam sini. Oke, di sini belum saya coba untuk background image-nya. Jadi ini simpan dulu. Oke, simpan, udah. Kemudian di desainnya ada button. Nah, untuk membuat button, teman-teman bisa ke Bootstrap, ke bagian BS Smart Buttons. Ini di sini itu pakainya tag button. Teman-teman bisa juga pakai tag hyperlink biasa, tag A. Kemudian ini, dan nanti tinggal tambahin aja nama kelasnya. Button apa yang mau dibuat. Nah, di sini saya coba tambahin satu button di bawah deskripsinya itu. Berarti saya cari dulu ini di div button tadi di bawah P-nya. Kita buat hyperlink. Ini misalnya ini tombol. Oke, simpan dulu. Refresh. Nah, ini hyperlinknya udah muncul. Dia mau dijadiin button. Untuk ngejadiin button, dia pakai kelas, tambahin kelas, namanya btn. Ini kalau yang default, ini jadinya dia gini. Itu udah ada buttonnya sebenarnya, cuman belum muncul style-nya. Jadi button warna apa yang mau dipakai? Kita mau pakai yang hijau. Nah, untuk hijau itu nama kelasnya btn strip success. Jadi kita tambahin btn strip simpan, refresh. Nih, ya udah jadi tombol buttonnya itu. Oke, kemudian navbar Jumbotron udah. Terus ada ini yang kotak-kotak ini. Untuk kotak-kotak itu di Bootstrap nama komponennya itu dia card. Coba ke Visual School.
ke bagian BS4 cards. Nih ada sampel basic card yang bisa dibuat. Nah ini langsung aja saya copy dan dipaste di bawah jumbotronnya. Nah biasanya ini per sectionnya itu, jadi ini nyebutnya section ya. Kalau bagian ini misalnya promo hari ini, terus bawahnya paling populer, nah itu nyebutnya section. Jadi ini sampai gambar paling kanan ini itu dia satu section. Kalau udah pindah headline-nya ini, heading-nya udah ganti section lagi. Per section itu kalau saya ngebuat itu dia dibuatin kelas sendiri, jadi dibungkus dulu pakai kelas div class. Nama kelasnya itu biasanya sesuai nama ini ya, nama sectionnya. Saya coba section depan dan tadi di paste yang cardnya. Kalau udah simpan, browser refresh. Nah ini dia udah jadi cardnya. Cuman ini kan dia lebarnya masih 100%. Di cardnya yang di desainnya itu ada gambarnya. Itu berarti ya di atas ini ya, bagian teksnya ini. Nanti teman-teman bisa tambahin tag IMG, masukin gambarnya ini IMG. Terus di dalam src-nya itu diisi nama filenya. Oke, itu sampel aja. Saya belum masukin gambarnya karena asetnya belum diunduh. Nanti dulu. Oke, lanjut. Nah di sini ini kan di desainnya itu satu barisnya itu kan diisi 3 kotak nih. Itu gimana cara membuatnya mas? Jadi biar ini cardnya dia nggak 100% full ya. Nah kita bisa manfaatin yang namanya grid system. Nah ini di modul ada dari grid system. Jadi grid system itu fungsinya dia untuk ngatur lebar dari masing-masing komponen webnya itu. Berarti dia bisa responsif. Atau bahasa gampangnya ini satu baris ini, satu browser per barisnya itu mau diisi berapa komponen atau berapa bagian, mau dibagi jadi berapa tuh isinya. Kalau mau jadi 3 kayak gini, memang 3, berarti nanti itu kita bisa isi untuk kelas-kelas gridnya dengan kelas call ed 4 atau dibagi rata. Kenapa nilainya 4? Karena maksimalnya itu grid system bootstrap itu maksimal 12. Nah, kalau 12 mau dijadiin 3 konten sama rata, berarti kan nilainya 12 bagi 3. Nah, berarti diisi 4. Nah, ini di bawahnya ada sampel lagi. Kalau saya mau isi jadi 2 konten doang, satu baris itu. Nah, berarti nanti kelasnya yang dipakai call 6. Ini yang MD itu aturan dia mau dijalanin di ukuran browser apa, atau itu waktu ukuran untuk mobile kah atau medium. Itu ada ukurannya di sini di dokumentasinya. Coba ke Bootstrap ke bagian grid basic. Nah di situ ada aturannya. Jadi yang ini kelas call biasa, SM, MD, LG sama XL. Jadi nanti kalau kita ngebuatnya misal call MD kemudian 6. Nah itu nanti dia aturannya baru akan jalan kalau ukurannya itu ini 577 sampai 768.
Kalau kurang dari itu, nanti dia pakainya default dari si bootstrap-nya, aturan default bootstrap-nya. Nah, di sini untuk kelas call doang nih, nggak ada SM atau yang lainnya. Itu cuman ada di bootstrap 4. Kalau di bootstrap 3 itu nggak ada. Enaknya kalau kita cuman pakai call gini, tanpa ngasih angkanya, jadi dia mau dibagi jadi berapa nilainya, grade-nya tadi. Contohnya itu kayak ini ya. Kalau ini kan misalnya tadi mau dibagi jadi 3 konten sama rata, berarti nilainya kan harus 4-4. Nah, misal saya males nih ngitung, nah, saya pakai aja kelas call doang gini. Nanti si bootstrap dia otomatis udah tahu kalau di situ isinya kan cuman 2 div call. Nah, berarti dia nanti udah otomatis ngebagi rata jadi 6-6. Oke, kita coba terapin sistemnya tadi di cut-nya ini. Nah, di sini di atas div class cut kita buat dulu div row. Jadi kita buat barisnya dulu. Dan baru div call-nya. Kalau sudah, setelah itu baru cut-nya ini di cut. Taruh di sini di dalam call-nya. Dan disimpan. Coba di refresh. Nah, ini dia 100%. Coba saya mau ada 3 kotak jadi sama rata. Nah, ini tinggal di copy aja satu call-nya itu, di paste 2 kali, total jumlah nanti 3. Dan simpan, refresh. Nah, ini dia otomatis kebagi 1, 2, 3. Kalau kita tambahin call strip MD 4, kemudian call strip MD 4, ini tambahin juga MD 4, simpan, refresh ini, kemudian coba inspect elemen. Nah, ini coba dikecilin, dibesarin. Bentar, nih browsernya saya kecilin, nggak jadi pakai inspect elemen untuk ngetes responsif ya. Nih, coba kecilin. Nah, jadi waktu dia browsernya di bawah aturan medium ya. Tadi kan aturan grid-nya cuma untuk medium ke atas. Nih, kalau dia udah di bawah medium, nanti dia jadi 1 baris. Kenapa? Karena itu kita belum ngasih tuh, belum ngedeklar, jadi belum ngasih tahu sama browsernya. Waktu kecil itu ukurannya mau dijadiin berapa? Nah, dia kan belum kenalin. Nah, di situ dia kasih aturan defaultnya 1 baris di 1 konten. Nah, kalau kita mau waktu kecil dia ada ini ya, ada aturan sendiri. Ya, berarti kita tambahin sendiri. Ini saya coba call SM. Oh, tadi ada di ini. Nah, saya mau waktu kecil dia jadi dua kotak. Nah, berarti di sini di sebelah call MD-nya tambahin call strip SM strip 6. Karena tadi maksimalnya kan 12 dibagi rata. 12 bagi 2. Nanti jadinya 6. Ini yang ketiga itu juga kita kasih sama SM6. Jadi coba kita lihat di save, refresh. Nah, ini dia jadinya 1 baris diisi 2 kotak. Nah, 6 tambah 6 nilainya kan udah jadi 12 tuh, udah lebih dari aturan grid sistemnya. Maka kolom selanjutnya dia itu akan dilempar pindah baris ada di bawah, jadi ya 1 baris lagi. Oke, untuk
create sistemnya. Oke, langsung aja kita masuk ke ini slicing desainnya. Oke, sebelum itu saya butuh asetnya dulu. Teman-teman bisa cek asetnya di sini ya. Di bagian persiapan ini sebelum sizing. Nah, di situ udah ada link Google Drive untuk asetnya. Bisa diunduh dulu. Ini untuk gambar-gambar dan ikonnya. Di download. Oke, ini masih proses. Lumayan besar asetnya, kurang lebih 8 MB. Sambil nunggu mungkin teman-teman ada yang masih progres download, bisa ini dulu mandi atau jangan mandi nanti ya lama. Tahu-tahu kembali udah selesai ya. Iya, sambil ini aja berhitung kira-kira berapa detik itu speed downloadnya selesai. Oke, ini ya asumsinya udah selesai. Ini asetnya tadi nanti diekstrak di folder projectnya tadi yang ngabuburit ya. Ini kalau sudah, ini yang larnya bisa dihapus dulu. Nah, biar nggak terlalu banyak isinya foldernya. Oke. Kemudian bisa cek untuk gambar desainnya itu di sini, desain mockup. Itu ada link Figma-nya tadi. Nah, untuk home-nya itu kurang lebih kayak gini. Nah, ini sebelum masuk ke home, ini coba diperhatiin dulu. Kita di sini ada paling atas itu navbar sama footer ini. Itu di beberapa page itu dia kan tampilannya sama. Nah, kita akan buat itu dulu belum masuk ke kontennya. Oke, berarti di sini buat file baru di subclaim ya, disimpan di nama navbar strip footer, extensionnya .html, simpan. Kemudian coba ke modul lagi, ini diklik aja menu bagian navbar. Nah, di situ udah ada source code-nya. Itu langsung aja di copy. Nih, di copy dulu. Ya, yang pertama ya. Dan di paste. Disimpan. Coba kita jalankan. Klik kanan, copy file path. Kemudian di paste di browsernya. Lihat teksnya. Nih, dia jadi kayak gini. Oke, di sini teksnya warnanya hijau. Kok bisa hijau, Mas? Caranya gimana? Tadi kan di sampel dokumentasinya kan warnanya hitam sama putih doang. Nah, untuk ngebuat hijau itu coba dilihat di sini. Di source-nya itu ada tambahan kelas text success. Nah, itu nanti dia jadi warna hijau. Itu sebenarnya si Bootstrap udah nyediain untuk ngubah-ngubah ke warna basic ini. Kalau mau ngubah jadi warna merah, berarti dia pakainya text dangerous. Nah, ini. Kalau kuning, warning. Dan yang lainnya bisa cek di dokumentasinya. Saya balikin ke text success. Dan refresh. Hari jadi hijau lagi. Oke, kemudian ini baru navbar. Yang footernya kembali ke modul ya. Coba scroll ke bawah. Nah, ini ada yang bagian footer, itu diklik dulu.
udah ada source-nya. Jadi kalau kita perhatiin sama kayak tadi. Pertama kali dia ngebuat bungkusnya dulu, class footer, baru isinya. Jadi class footer ini kenapa kok dibungkus dulu? Itu kan ini kalau kita punya apa ya, ibaratnya kelereng lah, punya 10 kelereng, itu daripada membawa satu-satu kan susah. Kita lebih baiknya, lebih cepatnya kan dimasukin aja 10 kelereng itu dalam satu wadah yang besar, biar nanti bisa sekali bawa. Nah, contohnya itu penerapannya di sini. Di bagian bawah ini, itu kan semuanya namanya footer. Nah, kalau mau ngasih background untuk keseluruhan yang warnanya ini apa ya, hitam ya, agak hitam agak kebiruan sepertinya. Nah, itu untuk semuanya itu kan tinggal kita panggil kelas utamanya aja. Fungsi dari pembungkusnya itu kayak gitu. Jadi div-nya ini itu untuk ngebungkus doang. Dia itu nggak punya fungsi spesifik sebenarnya kayak HTML lain. Oke, langsung aja ini di copy footernya, di paste di navbar strap footer.html di bawah tag navnya. Ini di bawah tag nav di paste. Nanti jangan lupa dirapiin dulu. Kita pakai shortcut tadi, Ctrl Shift P, dan ketik indent, udah ada indent lines, otomatis dirapin. Oke, ini udah, tinggal simpan, coba dijalankan, refresh. Nah, ini dia udah muncul si footernya. Di sini footernya dia ada di tengah, itu karena bagian kontennya belum kita isi. Bisa saja ini kita buat dia stay di bottom, cuman itu nanti agak lama. Di asumsinya itu nggak usah dulu. Kenapa? Karena di sini di desainnya itu kan rata-rata di bagian kontennya, bagian tengahnya itu kan ada isinya. Kita nggak perlu ngebuat si fotonya stay on bottom. Oke, next, lanjut. Jadi kita ngebuat ini navbar footer itu cuman untuk copy paste saja nanti di bagian komponen lain, biar kita nggak perlu ngetik ulang lagi. Oke, navbar footer udah selesai. Baru kita masuk ke homepage-nya. Sizing homepage itu tampilannya kayak gini. Yang tadi ada navbarnya paling atas. Kemudian di bawahnya ada jumbotron. Di jumbotronnya nanti ada background gambar. Terus di bawahnya lagi ada section untuk makanannya. Ada promo hari ini, paling populer, baru nanti footernya. Oke, harap bersabar, ditahan dulu. Belum waktunya berbuka ya. Gambar makanan. Jangan sampai tergoda. Oke. Kita langsung aja buat file baru. Simpan, kasih nama home.html, dan save. Terus pertama kita copy dulu isi dari ini, navbar footer. Nah, ini Ctrl A, Ctrl C, dan di paste aja, disimpan di home-nya. Oke, yang navbar footer close. Home-nya kita coba jalanin jadinya kayak gimana. Jadinya kayak ini. Jadi masih udah normal ya, udah berhasil. Baru kita ke bagian ini ya, jumbotron. Untuk jumbotron
itu dia pakainya div kelas Jumbotron. Jadi ada di dokumentasi div Jumbotron nih. Di sini di desainnya itu isinya cuman headline. Ini sebuah copy kalimat ya. Ini heading nanti pakai ya. Terus di bawahnya ada button. Itu bisa pakai kelas button tadi. Di BS4 button nanti cari aja komponennya di sana. Di sini sebenarnya udah saya rangkum di modulnya. Jadi nanti copy paste-nya bisa dari yang modul aja biar lebih cepat. Oke, langsung aja di modulnya ke slicing home page. Nah, di situ udah saya sediain yang untuk membuat jumbotronnya. Ini di copy dulu. Kemudian di paste di home.html, taruh di bawah tag nav. Simpan. Ini biar rapiin. Terus coba refresh ke browsernya. Nih, dia udah jadi si jumbotronnya. Ini coba kita review dulu codingnya. Itu ada container fleet. Container ini dia fungsinya untuk selain ngebungkus itu dia untuk ngasih jarak biar komponennya ini ada batas tepinya, jadi nggak mepet-mepet banget sama ini batas browsernya. Terus di dalamnya buat grid, jadi ini satu grid besar di sini ya, di bagian jumbotron, jadi satu baris dengan nilai 12. Nilainya 12. Nah, ini 12. Baru di dalam grid 12 itu buat grid lagi. Jadi di dalamnya ada grid lagi. Jadi satu kotak panjang besar dulu. Di beratnya itu kayak gini. Ini saya coba buat frame baru dulu. Saya kasih desktop. Nah, ini. Jadi saya pertama itu ngebuat kotak besar dulu. Ini gini. Dia panjangnya 12. Kemudian kotak 12 ini yang panjangnya 100%, itu di dalamnya dibagi lagi. Ada kotak kecil-kecil. Nah, ini satu. Bisa ganti warna biar kelihatan. Agak, mau freeze Figma ya. Oke. Nah, ini saya ganti warnanya dulu. Jadi merah. Nih, copy paste. Jadi itu analoginya kayak gini. Ada satu kotak besar panjang 12, baru di dalamnya dibagi lagi. Berarti 12. Terus kalau mau jadi 2 di dalamnya berarti bagi lagi sama rata 12 bagi 2. Nilainya kan 66. Kenapa kok dibagi lagi di dalamnya? Karena ini kalau dilihat yang sebelah kiri di desainnya itu dia kan kosong nih. Ya kan, nggak ada isinya. Isinya kan cuma di sebelah kanan. Nah, makanya itu kita akalin dengan ngebuat kayak gitu tadi. 2 kotak, yang kiri kosong, yang diisi yang di sebelah kanan. Oke, terus lanjut. Ini kalimatnya tadi sudah ya. Nih, buttonnya juga udah ada. Tinggal berarti backgroundnya gimana? Kita cek di modul. Nah, ini kita tambahin style CSS sendiri. Stylenya itu kayak gini. Ini di copy aja dan ke atas. Bawah tag link buat tag style. Enter, di paste. Jadi rapiin.
Jadi simpan, coba di refresh. Nah, ini dia hasilnya, backgroundnya berubah. Backgroundnya dia ngambil dari gambar ini, coffee.svg, dari aset yang sudah kita unduh tadi. Nih, itu udah saya kelompokin untuk aset-asetnya, foldernya, biar manggilnya lebih mudah juga, manajemennya biar lebih rapi, direkturnya. Oke, ini kita lihat dulu di Jumbotron ada hack, dia ngatur tinggi dulu. Ini tingginya diatur 70 VH. VH ini salah satu satuan ukuran. Jadi untuk web development itu ada beberapa satuan ukuran yang bisa dipakai. Ada persen, ada pixel, ada PM, ada PH, kemudian ada apa lagi ya? Saya agak lupa. Nanti bisa cek di dokumentasi aja di Web3 School. Untuk VH itu dia cara kerjanya mirip kayak persentase. Jadi misalnya saya punya kontainernya, div utamanya itu pembungkusnya, itu lebarnya berapa, nanti dia ngambil persentase dari itu. Jadi misalnya kontainernya lebarnya 500 px. Nah, nanti dia kalau di set nilainya 70 VH, berarti 70/100 dikali 500. Itu yang jadi nilainya. Jadi bisa dibilang dia relatif nanti. Jadi bisa berubah-ubah kalau ukuran ininya berubah juga, ukuran lebar browsernya. Oke, ini untuk Jumbotron sudah. Kemudian lanjut ke bawahnya, itu ada section promo ya, makanannya. Kita ke modulnya, di sini itu di copy, kemudian paste, taruh di ini, di bawah yang Jumbotron tadi, di bawah div penutupnya. Itu di enter dulu, di paste, dan nanti dirapiin. Kalau sudah disimpan, kemudian di refresh di browser ya. Nih dia jadinya gini. Untuk section promo hari ini itu konsepnya sama kayak tadi yang grid system. Pertama ini buat kontainer dulu biar dia nggak ke tengah, ya nggak mepet-mepet banget. Kemudian buat ini, buat gridnya tadi, buat row. Di sini untuk baris pertama itu untuk headingnya ini, untuk judul sectionnya. Di situ karena isinya kan cuma satu, jadi dibuat 100% lebarnya. Gridnya nilainya cuma call, nanti dia otomatis tahu. Itu nilainya 12. Kemudian di bawahnya itu pindah baris, berarti row baru. Di dalam row-nya ini ada beberapa gambar. Itu 2, 3. Ada 3. Nah, berarti itu di set pakai call. Call jumlahnya 3 di dalam satu row tadi. Kita nggak perlu ngitung manual, biar si Bootstrap yang ngitungin otomatis. Terus di dalam call-nya dikasih sebuah cut. Jadi untuk thumbnailnya tadi, kotak-kotaknya. Nah, kotaknya ini kan warnanya hijau. Nah, itu sebenarnya di dokumentasi juga ada, ke getbootstrap.com. Jadi saya manfaatin yang sudah ada di dokumentasinya. Ke bagian V4, terus nanti ke bagian komponen, cari aja cut.
Nanti di paling bawah, ini scroll ke bawah. Nah ini ada contoh border color ya. Nah itu ada beberapa pilihan yang bisa dipakai. Ada merah, kuning, dan lain sebagainya. Itu mirip kayak yang button tadi. Kayaknya tambahnya di ini. Dia pakainya namanya border dulu. Kalau yang button tadi kan BTN, baru warna. Kalau untuk border, baru warnanya. Nah ini hijau berarti pakainya border strip success. Baru di dalamnya body IMG, gambarnya kan. Ini untuk gambar sticknya. Terus ada headline-nya atau ini nama makanannya. Kemudian harganya itu pakai tag P biasa. Dan button itu pakai hyperlink tag A. Karena ini ada iconnya. Di sini masukin gambar pakai IMG. Kenapa buttonnya pakai tag A? Supaya nanti waktu diklik dia pindah halaman, bisa pindah halaman. Oke, ini untuk yang promo hari ini. Di bawah promo hari ini ada paling populer. Nah, di bagian paling populer itu kalau kita lihat lagi desainnya itu sebenarnya sama isinya. Berarti itu bisa kita copy dari yang ini promo hari ini. Semuanya di blok semua, nanti dipaste di bawahnya. Tinggal diganti beberapa di bagian ini ya. Di headline-nya ini judul section sama iconnya doang. Atau ini kita bisa copy dari modulnya. Di copy dan taruh di bawah div ini hari ini tadi. Di bawahnya footer. Di atasnya. Di paste. Simpan. Kemudian refresh. Nih, navbar, jumbotron, promo, kemudian paling populer. Terus paling bawah footernya. Oke, udah jadi. Tinggal ini buttonnya itu agak ini ya, rounded ya, lebih bulat lagi. Ini kita bisa custom di bagian sini, tambahin CSS sendiri. Kita lihat dulu nama kelasnya itu BTN Success. Pilih aja salah satu mana yang mau dipanggil kelasnya, boleh BTN atau BTN Success. Saya pakai yang BTN aja. Di atas, di bawah CSS Jumbotron tadi, panggil titik BTN, tungku awal buka tutup, terus tambahin border radius. Nilainya di set jadi 30 px, coba disimpan, refresh. Nah ini buttonnya dia udah jadi lebih bulat. Nih. Untuk warnanya misal hijaunya masih belum sesuai dengan selera teman-teman, pengennya hijau yang agak terang, ganti warnanya, ya tinggal diganti aja. Tadi warna hijau itu kan bawaan dari BTN Success-nya, berarti panggil yang BTN Success. Nanti diganti background color-nya. Ini kan color, terus warnanya mau dikasih apa. Untuk warna itu bisa pakai yang namanya hexacode. Hexacode itu yang ini, yang ada hashtagnya itu namanya hexacode. Itu teman-teman bisa cek di Google, ketik aja HTML color codes, nanti biasanya muncul beberapa referensi. Nah ini itu ada color wheel-nya, bisa digeser-geser.
pakai warna yang mana. Nah, dia muncul nih. Ini di copy aja, ditaruh di value ininya. Oke, karena saya rasa cukup untuk warnanya, jadi saya pakai yang bawaan aja. Ini saya komen. Oke, ini roundednya udah. Terus kemudian di desainnya ini bagian harganya itu kan ada coretannya nih. Nah, itu teman-teman bisa pakai strike through. Itu kalau mau ditambahin, kalau mau ada ini dua harga yang satu coret. Jadi nanti pakainya tag HTML. Nih, coba tambahin S, yang satu RP 5 atau 23, simpan. Kemudian refresh nah ini ya muncul. Pakainya tag S, kemudian harganya. Baru harga berikutnya. Jadi spasi dulu. Nah, yang kiri kecoret, ini harga yang baru. Ini saya copy strike through-nya. Jadi taruh di sini ya. Nanti teman-teman cek aja di source code-nya, cari cut text atau yang intinya yang ada ininya, kayak harga angka itu nominal. Nah, cari jadi itu. Di paste, saya coba rubah jadi 95. Ini yang ketiga juga paste, jadi 105. Yang bawah paste, ini ganti 55. Oke, terus paste lagi biar kelihatan realistis kayak ada diskon ya. Padahal itu mah harganya dinaikin dulu baru diturunin lagi. Mungkin teman-teman sering belanja-belanja ketipu tag diskon. Biasanya itu mayoritas ini ya, hilaf waktu habis gajian atau nerima uang, kan biasanya kebanyakan langsung hedon terima ini, kemakan bisikan halus. Oke, ini udah selesai. Saya nyoba di section promo hari ini aja untuk strike through-nya tadi. Nah, ini 1, ini udah ada coretnya, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah kalau mau ditambahin juga boleh. Oke, ini kita cek lagi untuk desain bagian home-nya. Di atas udah. Ini section promo paling populer, kemudian footer. Oke, sudah. Ini kayaknya udah semua untuk bagian home ya. Coba kita make sure dulu, cek ke Figma-nya lagi. Oh, ini ada yang ketinggalan. Ada home-nya itu tebal, sama ini keranjangnya itu ada batch angkanya. Untuk batch angka ini nanti saya taruhnya di yang bagian halaman keranjang aja. Untuk navbar yang lain itu biarin polosan. Yang sangat krusial di sini itu bagian ini, penanda halaman aktifnya. Jadi halaman itu ada di halaman apa? Ini tebel ya. Kita cari teks home. Nah ini home. Teman-teman bisa pakai Ctrl F, nanti ketik home. Nah ini muncul home yang ada tag A-nya. Itu di kelasnya tambahin kelas font weight bold, font strip weight
Kemudian disimpan ke Google Chrome, coba di refresh. Nah ini dia jadi agak tebal, cuman warnanya kan ini masih ini ya abu-abu ya. Dia mau jadi paling gelap, ditambahin aktif, simpan, refresh. Nah ini dia jadi hitam pekat. Oke, ini udah selesai untuk home-nya. Kita masih ada berapa ini menu dan yang lainnya. Ya kita lanjut ke page kedua berikutnya. Ada menu page-nya. Ini di menu page itu sama. Pertama nanti kita copy dulu bagian navbar sama footer yang bawah ini. Terus di sini isi dari menu page itu dia mirip kayak yang bagian homepage-nya. Nih nanti ada judul sectionnya sama card-nya itu untuk makanannya. Jadi isinya kita bisa copy nih dari yang home-nya. Nah dia mirip. Oke. Langsung aja ke Sublime, file baru, simpan, kasih nama tadi itu menu.html, simpan, save. Kemudian kita ke modul, ke bagian menu page. Nah di sini sudah saya sediain source code yang harus di copy. Langsung aja di copy. Kemudian ini banyak ya isinya yang bagian menu page. Nanti dipaste di sini. Oh ya lupa satu hal. Kita copy dulu yang navbar footer. Jadi ke navbar footer di copy ke menu.html, simpan. Baru selanjutnya ke modul yang tadi, yang bagian isi dari menu page-nya. Ini di copy, dipaste, taruh di bagian tengah. Jadi di bawah navnya, dipaste, disimpan. Nah ini coba kita cek di browsernya, hasilnya kayak gimana. Ini klik kanan, copy file path, dan dipaste di sini. Nah ini hasilnya kayak gini, yang bagian menu.html-nya. Iya sama kan, ada navbar, ada footer, terus di tengah isinya gambarnya tadi. Nih, ini yang jadi pembeda bagian ini itu nih judul sectionnya, dia naikkannya itu, dan ini untuk gambarin dari tiap-tiap thumbnailnya itu atau cardnya itu bisa teman-teman ganti pakai selera masing-masing. Barangkali ada yang suka semangka goreng ya boleh aja dimasukin ke daftar menunya. Tapi di sini saya samain aja semuanya biar tadi di asetnya itu yang harus diunduh nggak terlalu besar. Nah ini ikonnya itu dia manggilnya yang ada di sini small icon. Ini ada icon-icon yang harus dipanggil. Terus ya ini yang diskon, terus ini yang makanan, dan penutup, terakhir minuman. Waduh, ini udah masuk jam kritis, tapi masih ngomongin makanan, harap ditahan. Tinggal 1 jam lagi waktu berbuka, harap bersabar ya. Oke, kita lanjut dulu, berpusing-pusing dulu. Ya ini sebenarnya nggak terlalu pusing, karena semuanya udah disediain. Oke, di sini untuk menunya kita kasih penanda bagian aktifnya. Jadi cari dulu menu.
Ctrl F, menu. Terus define tadi ada di, nah ini paling atas. Ini kita tambahin kelasnya. Font weight bold dulu, baru active. Jadi simpan ke browser, refresh. Nah ini menunya sudah jadi bagian menunya. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya, ada food ordernya. Ini kita buat file baru, klik kanan, new file, disimpan, Ctrl S, ini nama food strip order, extensionnya .html. Terus isinya kita copy bagian navbar sama footernya dulu, Ctrl A, Ctrl C, terus di paste, simpan, dicek dulu hasilnya. Di kanan copy file path, di browsernya di paste, hasilnya gini. Terus di food order page itu isinya nih. Ini ada judul sectionnya dulu, food order. Kemudian ada ini, ada cards. Ini berarti karena dia kan panjangnya 100% ya, berarti nanti kita pakai grid, nilainya dikasih 12. Terus di dalam cardnya kita buat row lagi, buat grid lagi, karena di situ dibagi jadi dua blok ini kan, kiri sama kanan. Jadi nanti 6. Oke, kita copy aja dari modul ya, ke modul ke bagian food order page. Nah ini, di copy, paste di sublime, taruh di bawah text nav-nya. Kemudian disimpan ke browser. Ini copy file path dulu ke browser, paste. Nah, jadinya gini, ini bagian food order ya. Nih di sini ini mirip kayak yang di halaman sebelumnya. Judul sectionnya ada heading, dan di sebelahnya ada iconnya. Iconnya itu bisa pakai gambar. Nah, untuk icon itu hasil dari ini, hasil dari export yang ada di sini di Figma-nya itu. Ini kotakannya tadi dia pakainya cut. Nih, cut, kemudian border success. Nah di sini cuma satu call, satu row-nya, maka dia nanti otomatis jadi 100%. Terus di dalam call-nya, nih dia ngebuat row lagi. Nih call, cut-nya tadi kan, dan di dalamnya row. Row di situ ada 2 call. Yang kiri diisi gambar, yang sebelah kanan itu untuk form-nya. Paling atas diisi heading dulu, baru paragrafnya, kemudian form-nya. Untuk form, ini biar dia bisa rapi kayak gini, itu si Bootstrap juga udah nyediain komponen form. Ada di dokumentasi Karya bagian BS4 Forms. Nih, kalian teman-teman mau ngebuat form kayak gimana, itu udah disediain. Yang di sampel pertama, nih kalau kita pakai HTML biasa, itu formnya kan nggak rapi kayak gini. Nah, ini kalau kita pakai Bootstrap dia jadi lebih rapi. Nanti teman-teman bisa copy aja dari example pertama. Terus yang remember me-nya dihapus aja.
karena di desainnya kan nggak ada remember me. Nah, ini cuma 2 kotakan itu. Ya, terus di tengah itu ada teks transparan. Teks transparan ini kita bisa tambahin di inputnya ini, di spasi dulu, tambahin placeholder. Nah, ini teksnya tadi ada 1 tanggalnya 1. Nah, terus bagian keterangan kasih placeholder juga. Ini keterangan seperti rare, medium rare. Nah, ketik aja keterangan seperti rare, medium rare, kemudian medium well done. Simpan ke browser, refresh. Nah, ini udah muncul teks transparannya. Jadi dia udah ada kayak hintnya gitu. Nah, ini kalau di input itu bisa langsung hilang dia. Itu tadi pakainya placeholder. Ini buttonnya dia kalau mau dibuat rounded berarti kita ke atas dulu, tambahin style, terus panggil kelas BTN nya, kasih border radius nilainya 30 px. Terus ini dia jadi rounded, jadi bulat ya, setengah lingkaran. Oke, ini food ordernya udah jadi. Kita lanjut lagi ke nih bagian keranjang atau chartnya. Untuk chart ini dia penampilannya, viewnya diisi table, jadi listnya itu berupa table. Terus di bawahnya baru ada form. Nah, bagian form ini itu bisa diakalin, ngebuat blok kolom kosong di sebelah kiri. Terus di kanannya tambahin grid lagi. Ini kurang lebih mungkin 7-8. Yang kanan itu sisanya. Untuk yang table itu buat aja 12. Nanti dia kebagi sendiri di tag table ya. Kasih bootstrap itu udah nyediain cara untuk buat table yang rapi. Ini coba aja ke dokumentasi, ke bagian table. Cari table mana ini di dokumentasinya. Ini table. Udah ketemu. Di sini udah ada beberapa contoh cara ngebuat formatting table ya. Ada yang kayak gini, ada yang ini strip row, jadi per barisnya warnanya beda. Ada yang bordered juga, ada yang hover nih gini. Nah, di ini untuk size-nya kita pakai yang hover. Jadi nanti pas diarahin ke per item ya, dia berubah warnanya. Nah, itu udah saya sediain di modulnya. Langsung aja ke sini, sizing chart page. Ini di copy dulu. Kita buat file baru, disimpan, kasih nama chart.html. Nih, kita copy dulu yang navbar footernya ya. Paste. Baru kita copy yang dari chart page. Taruh di bawah nav-nya. Nah, ini
kita taruh di tengah-tengah ya. Pas itu simpan. Kemudian di refresh. Ini belum kita copy file path. Kalau nggak ada yang salah, hasilnya kayak gini. Nih. Di sini udah muncul list itemnya itu. Menu yang dipesan. Terus di sini ada button hapus biar misal nggak jadi mesen makanan itu dia dibatalin, bisa dihapus. Dan di bawah itu untuk formnya tambahannya. Coba pesanan tadi sama keterangan. Bentar, kita cek dulu apakah benar formnya. Oh, ini nama sama nomor meja, berarti kita ganti teksnya. Nama, yang bawah nomor meja. Ini simpan. Refresh. Nah, ini dia udah berubah. Yang bagian nomor meja dia nggak pakai input biasa, tapi dia pakainya text area biar dia lebih lebar isinya. Kotakannya itu. Oke. Ini tinggal keranjangnya kurang bagian yang ini ya, batch-nya ini. Yang angka 1 itu. Nah, itu kita nanti bisa tambahin CSS sendiri. Ini udah saya sediain. Ini kita tambahin dulu untuk manggil kelas batch view. Nih, itu kita copy. Atau boleh satu bloknya semua. Oke, saya copy satu blok semua aja. Kemudian ini kita replace ke bagian ini yang keranjang. Nah, ini di blok paste. Nah, jadinya gini. Yang sebelumnya itu diganti yang baru ini. Kemudian simpan. Replace. Nah, ini dia udah jadi. Cuman ini kan belum mepet sama gambarnya. Kita harus kasih CSS-nya ke modul lagi. Ini di copy dulu. Combine style. Paste. Dan disimpan. Jangan lupa dirapiin. Disimpan. Baru di refresh. Dari sini lagi nih. Dan ini dia udah mepet untuk batch notifnya itu. Itu position dari ininya, buttonnya itu dibuat jadi relatif dulu. Kemudian untuk batch-nya, ini yang lingkarannya itu, ya dijadiin absolute supaya nanti dia bisa ngikut posisinya berdasar pair-nya. Pair-nya kan yang ini, yang button keranjangnya itu. Oke, keranjangnya sudah. Tinggal terakhir 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Kita udah buat 4 page. Kurang satu lagi. Page terakhir itu bagian success notification-nya itu. Page-nya. Success order. Kita buat success order. Buat file baru, simpan, kasih nama success web order.html. Dan ini di close dulu yang nggak kepake. Di success order, copy aja dari navbar footer, paste. Kemudian ke modul cek bagian slicing order success. Ini di success order itu isinya
ada gambar, heading, pokoknya dia paragraf biasa. Ini langsung aja di copy di modulnya, copy, kita taruh di bawah nav ya, di atas footer, jadi di tengah-tengah kedua itu. Ini disimpan, kemudian klik kanan, copy file path, di browsernya kita paste. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah, di gambarnya tadi, dan di bawahnya ada headingnya, terus baru paragrafnya. Untuk heading itu pakainya dia H5. Itu opsional, bisa diganti heading yang lain. Kemudian bagian paragraf di sini dia kan tebal, itu bisa dibuat jadi lebih tipis juga teksnya. Nah, ini sedang diprosesnya, mungkin lebih baik ini ganti aja. Ini dihapus, kita ganti jadi paragraf biar tulisannya dia nggak ikutan tebel. Jadiin paragraf aja. Disimpan, refresh. Nah ini. Atau ini yang selamat menunggunya. Cut dulu. Kemudian tambahin break di yang teks pertama, dipaste di situ. Biar jaraknya nggak terlalu jauh. Simpan, refresh. Nah, jadinya gini. Oke. Ini kita udah selesai untuk sizing ya, bagian home, menu, food order, keranjang, sama suksesnya. Tuh, buat teman-teman